Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Wulandari, NPM 257100026. Saya mahasiswi Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM, sebagai tugas UTS mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis. Metode kuantitatif bisnis adalah seperangkat teknik analisis berbasis angka, data, dan model matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan bisnis secara rasional dan terukur. Metode kuantitatif berperan penting dalam menghadapi dunia bisnis yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas dengan manfaat utama: menyediakan dasar yang objektif, meningkatkan akurasi prediksi, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian, mempercepat proses keputusan. Contoh aplikasi dalam bisnis: menentukan strategi harga berdasarkan analisis permintaan dan elastisitas. Pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, aspek fokus, bentuk data, kelebihan, keterbatasan, dan fungsi. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif sering digunakan bersama, contohnya, kualitatif wawancara untuk memahami preferensi konsumen, kuantitatif survei besar untuk menghitung potensi pasar dan titik impas. Pengolahan dan penyajian data. Dalam bisnis modern, pengambilan keputusan berbasis data menjadi dasar strategi manajerial. Tahapan penting pengumpulan data dan penyajian data. Histogram digunakan untuk menggambarkan distribusi data kuantitatif tunggal, menunjukkan pusat data, persebaran, kecondongan, outlier, dan modus ganda. Jenis histogram biasa, kumulatif, dan relatif. Diagram daun menampilkan data secara grafis dan tetap menunjukkan nilai individual. Diagram kotak garis menampilkan persebaran data, median, kuartil, dan outlier. Digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data dan mendeteksi perbedaan ukuran, pemusatan, dan penyebaran. Rata-rata jumlah seluruh data dibagi jumlah observasi. Median nilai tengah setelah data diurutkan. Modus nilai yang paling sering muncul. Kuartil dan persentil membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dispersi mengukur seberapa jauh data menyebar. Probabilitas mengukur tingkat ketidakpastian suatu peristiwa. Jenis probabilitas, objektif dan subjektif. Hukum probabilitas total menghitung probabilitas total dari beberapa kondisi berbeda. Digunakan untuk memperbarui probabilitas awal berdasarkan bukti baru. Contoh probabilitas hasil tes medis positif pada orang sehat atau sakit. Distribusi probabilitas menunjukkan bagaimana peluang dari suatu kejadian tersebar. Distribusi diskrit nilai terbatas, distribusi kontinu nilai dalam interval tertentu. Jenis distribusi binomial, peristiwa sukses atau gagal tiap percobaan independen. Poisson jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Normal berbentuk lonceng simetris. Digunakan dalam banyak aplikasi bisnis dan keuangan. Materi analisis regresi khususnya regresi linear sederhana dan regresi ganda. Regresi mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk tujuan forecasting. Variabel-variabel dalam regresi dikenal dua jenis variabel. Variabel tergantung, variabel yang besar kecilnya nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Variabel bebas, variabel yang nilainya tidak terpengaruh oleh variabel lain bahkan memiliki pengaruh terhadap nilai variabel tergantung. Pengaruh linear hubungan antara dua variabel dapat berupa positif atau negatif. Positif jika nilai suatu variabel naik, maka nilai variabel yang dipengaruhinya juga akan naik. Negatif jika suatu variabel naik, maka nilai variabel yang dipengaruhi akan turun. Regresi sering digunakan untuk menganalisis kasus-kasus dalam ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi, menentukan pengaruh pendapatan seseorang terhadap tingkat konsumsinya. Upah dan pendidikan mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi besarnya upah atau gaji. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi menganalisis pengaruh inflasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dan suku bunga mengetahui pengaruh suku bunga terhadap tingkat investasi perusahaan. Ekspor dan nilai tukar menentukan pengaruh nilai tukar rupiah pada jumlah ekspor Indonesia. Permintaan dan harga mengukur pengaruh harga suatu barang terhadap jumlah permintaan barang tersebut. Interpretasi contoh Y sama dengan min 4 plus 2X. Jumlah gaji memberikan pengaruh yang positif. Jika gaji naik satu satuan, maka tabungan akan naik sebesar 2. Jika jumlah gaji 0, maka tabungan sebesar min 4. Interpretasi contoh Y sama dengan min 8 min 5X. Jumlah gaji memberikan pengaruh yang negatif. Jika gaji naik satu satuan, maka tabungan akan turun sebesar 5. Jika jumlah gaji 0, maka tabungan sebesar min 8.
Regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan variabel dependen dari dua atau lebih variabel independen, X1, X2. Persamaan umum, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Persamaan normal sistem persamaan linear untuk mencari A, B1, B2. Contoh kasus dan hasil akhir, Y prestasi belajar, X1 kehadiran, X2 lingkungan belajar. Berdasarkan perhitungan eliminasi persamaan linear, B2 sama dengan min 0,466 dibulatkan menjadi min 0,46. B1 2,49, A sama dengan 3,924. Persamaan regresinya, Y sama dengan 3,924 ditambah 2,49 X1 min 0,46 X2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.